Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Halo, selamat datang di modul kurikulum operasional sekolah. Pada materi pertama ini, kita akan belajar tentang cara merumuskan visi misi sekolah. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar kurikulum untuk dijadikan acuan. Berdasarkan kerangka tersebut, sekolah mempunyai kewenangan untuk merumuskan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan yang diawali dengan merumuskan visi dan misi. Dalam mempelajari materi ini, Ibu dan Bapak perlu menggunakan dokumen Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan dan dokumen visi misi sekolah yang Ibu dan Bapak miliki untuk referensi. Ibu dan Bapak, sebenarnya apa yang disebut visi dan misi? Visi adalah cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Sedangkan misi adalah cara-cara yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya mencapai visi tersebut. Misalnya, jika kita akan pergi berpergian, maka visi adalah tujuan yang ingin kita capai dalam rentang waktu tertentu. Sementara misi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kurikulum operasional bersifat fleksibel dan dinamis, artinya satuan pendidikan dapat mengembangkan sesuai karakteristik dan kebutuhan selama selaras dengan kerangka dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Visi dan misi yang merupakan salah satu komponen utama dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Pada praktiknya, semua warga sekolah wajib berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai visi dan misi dalam kegiatan sehari-hari. Untuk itu, penyusunan visi misi ini menjadi kunci dan harus melalui tahap analisis karakteristik satuan pendidikan serta memerlukan refleksi berkala sekitar 4-5 tahun sekali untuk memastikan bahwa visi dan misi masih relevan. Sebelum mengembangkan kurikulum operasionalnya, satuan pendidikan melakukan analisis karakteristik yang menggambarkan keunikan lembaga dan lingkungan belajar. Satuan pendidikan perlu menampung aspirasi warga sekolah karena visi dan misi menjadi arah yang dituju oleh seluruh warga satuan pendidikan. Untuk melakukan analisis lingkungan belajar, kita perlu memperhatikan perlibatan perwakilan warga satuan pendidikan, penggunaan data-data yang diperoleh dari situasi nyata satuan pendidikan, pengalokasian waktu yang cukup, pemilahan informasi yang relevan. Setelah mendapatkan gambaran kebutuhan warga satuan pendidikan dan sarana prasarana, satuan pendidikan dapat mulai menyusun visi misinya. Ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dan untuk merumuskan misi, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Saat melakukan analisis lingkungan belajar, pastikan visi, misi, dan tujuan tidak bertentangan dengan kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh pusat, yakni tujuan pendidikan nasional, pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Ibu dan Bapak, sebenarnya ada banyak cara untuk merumuskan visi dan misi. Kami akan memberikan salah satu contoh. Ibu dan Bapak bisa mengeksplorasi cara lain selama prinsip-prinsip penyusunan visi dan misinya dilakukan. Satuan pendidikan perlu melibatkan seluruh warga sekolah. 1. Ajukan wawancara atau survei untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Berikanlah pertanyaan untuk murid sesuai dengan tahapan perkembangan belajarnya. Lihat beberapa contoh pertanyaan dalam tabel ini. Dua, analisis jawaban wawancara dan cari keterkaitan satu dengan yang lain. Kumpulkan persamaan dan rumuskanlah dalam satu kalimat visi. Bagaimana dengan misi? Saat visi sudah dirumuskan, maka kita bisa mulai untuk merumuskan misi. 1. Temukan indikator-indikator dalam kalimat visi. 2. Mintalah beberapa kelompok perwakilan untuk membuat kalimat aksi sebanyak-banyaknya dari indikator visi.
3. Kumpulkan dan analisa semua kalimat aksi yang telah dibuat. 4. Rumuskanlah kalimat-kalimat aksi tersebut ke dalam kalimat sederhana namun dengan cakupan yang lebih luas. Berikut adalah 2 contoh visi dan misi dengan konteks yang berbeda. Ibu dan Bapak Guru, ada beberapa tips yang dapat digunakan untuk membantu proses fasilitasi dalam perumusan visi dan misi. Mari kita lihat tips berikut ini. Ibu dan Bapak, sekian materi tentang visi dan misi sekolah. Visi dan misi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pembelajaran sehingga kontekstual dan bermakna. Sebagai penutup, mari kita refleksikan bersama beberapa hal menyangkut visi dan misi ini. Selamat belajar ya, Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Masuki lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman dan aman dapat membantu murid mencapai kompetensinya secara optimal. Satuan pendidikan dan guru berperan dalam menciptakan lingkungan tersebut. Mari kita lihat tayangan video. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Halo, selamat datang pada modul kurikulum operasional sekolah. Ibu dan Bapak Guru, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai salah satu karakteristik satuan pendidikan, yaitu visi dan misi sekolah. Pada materi kali ini, kita akan belajar lebih banyak mengenai beberapa variabel yang mendukung terciptanya lingkungan belajar sekolah yang nyaman. Kenyamanan ini untuk menciptakan pembelajaran murid yang berkualitas. Bu Polin, apa kabar? Halo Pak, baru selesai kelas Pak. Bagaimana tadi kelasnya? Itu si Asep tidak hadir di kelas kimia. Dia memang tidak masuk sekolah ya Bu? Loh, sebelumnya dia hadir di kelas ekonomi loh Pak. Kalau begitu, nanti saya skor saja ya Bu, biar jera dan tidak mengulangi. Maaf Pak, apakah tidak sebaiknya kita coba tanyakan dulu ke muridnya, supaya kita tahu alasannya, kenapa ia tidak hadir di kelas kimia. Kenapa langsung diskors? Biasanya kan juga langsung diskors Bu. Tapi kok saya jadi khawatir itu tidak akan membuat jera ya Pak. Mungkin saja Asep punya permasalahan yang perlu kita bantu. Untuk menumbuhkan tanggung jawab sesuai dengan visi sekolah, murid kita sangat perlu dibantu Pak. Oh begitu Bu, saya jadi ingat lagi nilai menghormati dan tanggung jawab milik sekolah kita. Tetapi kan menumbuhkan tanggung jawab bisa melalui efek jera Bu. Kalau ia menyesal, ia tidak akan mengulanginya lagi.
Menurut saya belum tentu, Pak. Bisa saja loh, murid setelah dihukum akan mengulangi kesalahannya, bahkan lebih lihai. Bagaimana kalau kita ubah sistem hukuman ini? Daripada kita menghukum murid, mari kita tumbuhkan motivasi dan tanggung jawabnya melalui lingkungan belajar yang positif. Kadang-kadang saya jadi pesimis, Bu. Tapi jadi ingat ada murid yang malah lebih lihai dalam berbuat kesalahan. Nah, murid malah bisa menjadi lebih lihai ya. Kalau kita lihat lagi, memang banyak guru yang melakukan skorsing, tetapi pelanggaran tidak menurun. Dengan hukuman, tidak menjamin murid memiliki kesadaran diri dan bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar. Iya nih, jadi bagaimana, Bu? Kadang-kadang, saya juga berpikir pesimis seperti Pak Yori. Tetapi saya merenung lagi, apakah hukuman yang keras itu efektif? Saya mengubah pandangan saya dan mencoba menciptakan lingkungan belajar menyenangkan. Saya meyakinkan diri bahwa pada dasarnya murid itu berniat baik, hanya terkadang mereka mengalami kendala atau permasalahan. Peran kita adalah membantu mereka mengatasi kendala dan permasalahan tersebut. Begitu ya, Bu. Perlakuan dan persepsi kita terhadap murid penting ya. Seperti ini dulu yang harus saya ubah untuk membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Kira-kira apa lagi ya, Bu, faktor yang mempengaruhi? Kalau dari pengalaman saya, keterlibatan semua pihak itu penting, Pak. Dalam artian, kita mengikut sertakan semua warga sekolah dalam setiap kegiatan. Lalu, ada faktor budaya sekolah yang perlu kita perhatikan dalam membangun lingkungan yang nyaman. Budaya sekolah bagaimana maksudnya, Bu? Budaya sekolah itu merupakan pola asumsi dasar, nilai, norma, dan keyakinan yang dipegang bersama oleh seluruh warga sekolah. Jadi, seperti tadi bertanggung jawab dan saling menghormati. Itu adalah nilai dari budaya sekolah kita, Pak. Kapan kita menentukan budaya sekolah ini, Bu? Apa budaya sekolah ini ada kaitannya dengan lingkungan belajar yang nyaman? Untuk menentukan budaya sekolah, perwakilan seluruh warga sekolah berkumpul untuk berdiskusi. Pemikiran atau asumsi dasar warga sekolah akan dikumpulkan dan dianalisis. Kemudian, ada nilai dan norma yang kita yakini bersama. Jadi, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, kita perlu saling memahami dan menghargai pemikiran dan nilai-nilai yang diyakini semua orang. Iya, betul juga ya, Bu. Kalau saya pikir-pikir, apabila murid dihargai keunikannya, ia akan lebih termotivasi untuk belajar. Nah, benar kan? Jika kita menegakkan aturan dengan mempertimbangkan keragaman situasi dan karakter murid, maka semua warga sekolah menjadi nyaman. Bukan cuma murid, kita juga sebagai guru merasa nyaman. Apabila ada murid yang tidak menaati aturan, kita investigasi dulu penyebabnya, agar murid sadar tentang makna dan tujuan aturan tersebut. Oh begitu, terus terang saja, saya suka tidak sadar kalau ternyata tindakan saya tidak memberikan rasa aman dan nyaman pada murid. Saya pikir ada betulnya kita mengajak Asep untuk bertemu dan menanyakan alasannya bolos kelas kimia. Betul Pak Yori, memang kita sebagai guru dibesarkan dengan zaman yang berbeda dengan murid, sehingga cara kita menghadapi masalah pun berbeda. Saya juga suka bertindak tidak tepat terhadap murid. Tetapi saya ingat lagi bahwa saya harus memahami murid dengan lebih baik. Saya senang dengan kita berdiskusi seperti ini. Kita dapat bertukar informasi tentang latar belakang murid dan permasalahan yang mungkin mereka hadapi. Seringkali, murid bersikap berbeda pada setiap guru. Akhirnya, informasi yang dimiliki guru tentang latar belakang murid pun berbeda. Semakin sering kita berdiskusi tentang murid, semakin mudah kita membantu satu sama lain. Wah, terima kasih banyak, Bu. Saya akan mencoba mengubah cara interaksi saya dengan murid. Semoga nanti saya bisa membangun hubungan yang lebih positif. Semangat ya Pak Yori. Saya juga masih perlu banyak belajar. Sebagai guru, kita terus belajar bersama-sama murid. Kita perlu menciptakan lingkungan belajar nyaman bagi murid. Jika lingkungan sudah nyaman dan aman, kegiatan belajar pun akan berjalan efektif. Dengan kita berdiskusi tentang topik ini, saya jadi ingat profil pelajar Pancasila, Bu.
Bagaimana maksudnya, Pak? Di dalam belajar profil Pancasila kan ada 6 dimensi, Bu. Misalnya, dimensi bergotong royong tercermin saat pembentukan kesepakatan dengan murid dan budaya sekolah. Dengan kita mempunyai nilai dan norma, saya rasa ini termasuk cerminan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu dimensi mandiri, bernalar kritis, dan kreatif juga hadir saat kita melibatkan murid dan proses pembelajarannya. Wah, terima kasih infonya Pak Yori. Ternyata ini juga merupakan bukti penguatan profil Pancasila pada lingkungan sekolah. Saya belajar banyak hari ini. Sama-sama Bu Polin, saya juga jadi belajar banyak. Ibu dan Bapak Guru, kita belajar banyak dari Bu Polin dan Pak Yori hari ini. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak Guru juga ikut termotivasi ya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Tadi sudah disebutkan beberapa variabel yang mempengaruhi lingkungan belajar yang nyaman. Mari kita berefleksi, kira-kira variabel apa lagi ya yang dapat mempengaruhi murid agar kita belajar dengan nyaman dan aman. Tetap semangat! Selamat belajar, Ibu dan Bapak Guru hebat! Salam dan bahagia! Latihan pemahaman. Pada pilihan berikut, pernyataan yang salah mengenai visi dan misi yaitu: visi adalah gambaran masa depan. Misi dituliskan dalam kalimat tindakan. Visi bersifat realistis, kredibel, dan atraktif. Visi tidak harus selalu ideal. Jawabnya adalah visi tidak selalu harus ideal. Budaya sekolah ditentukan oleh pemerintah daerah, kepala sekolah dan manajemen sekolah, perwakilan seluruh warga sekolah, guru bersama perwakilan orang tua, perwakilan seluruh warga sekolah. Cerita reflektif. Jika boleh berandai-andai, sekolah impian ibu dan bapak guru itu sekolah yang bagaimana? Sekolah yang aman dan nyaman untuk keberlangsungan pembelajaran. Materi pertama, visi dan misi budaya satuan pendidikan selesai. Kita menuju ke materi yang kedua, memahami capaian pembelajaran. Memahami capaian pembelajaran. Untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari, capaian pembelajaran perlu diuraikan menjadi rencana pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Mari kita lihat tayangan video berikut ini. Pada modul kurikulum Merdeka, kita sudah mempelajari mengenai capaian pembelajaran, yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah. Namun, untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari, CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Perencanaan pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap, yaitu 1. Memahami CP, 2. Merumuskan tujuan pembelajaran, 3. Menyusun alur tujuan pembelajaran, 4.
merancang pembelajaran. Pada video ini, kita akan mempelajari tahap pertama, yaitu memahami CP. Capaian pembelajaran disusun dalam fase. Satu fase terdiri dari 1 hingga 3 tahun. Jadi, fase tidak sama dengan kelas. Fase merupakan kompetensi, sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran untuk satu fase, pendidik hendaknya melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan rekan pendidik yang sama-sama mengajar pada satu fase yang sama. Sebagai contoh, CP pada fase D berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Saat merancang pembelajaran, pendidik kelas 7 hingga kelas 9 perlu duduk bersama untuk menentukan rencana batasan kompetensi di setiap jenjang. Dengan begitu, kompetensi pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan. Pendidik juga dapat saling menyampaikan informasi terkait karakteristik peserta didik di setiap jenjang, atau informasi lain yang dibutuhkan dalam merancang pembelajaran. Untuk memahami capaian pembelajaran, ada 4 langkah, yaitu 1. Memahami rasional, 2. Memahami tujuan mata pelajaran, 3. Mempelajari karakteristik, dan 4. Mempelajari capaian per fase. Tahap pertama, memahami rasional. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut, serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Tahap kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Ketiga, mempelajari karakteristik. Bagian karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Terakhir, mempelajari capaian per fase. Bagian ini berisi kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Untuk membantu memahami capaian di fase peserta didik, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Untuk belajar memahami capaian pembelajaran, pendidik juga bisa membentuk komunitas belajar di satuan pendidikannya. Bergabung dengan komunitas belajar yang sudah ada, atau belajar dari contoh-contoh CP pada mata pelajaran lain. Karena pada dasarnya, CP disusun dengan prinsip yang sama. Ibu dan Bapak Guru, memahami CP adalah langkah pertama yang sangat penting. Karena tentunya kita sebagai pendidik perlu memahami apa yang akan kita ajarkan. Dengan berkolaborasi untuk memahami CP, maka ibu bapak akan lebih siap dalam melaksanakan langkah selanjutnya, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, dan mengembangkan modul ajar. Masuki materi. Contoh memahami capaian pembelajaran. Latihan pemahaman. Naskah CP terdiri dari rasional, tujuan, karakteristik, dan mata pelajaran. Rasional, tujuan, alur dan capaian pelajaran. Rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian pelajaran. Rasional, alur, karakteristik, dan profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah elemen yang ada dalam naskah capaian pembelajaran kecuali tujuan mata pelajaran, indikator mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, rasional mata pelajaran.
Cerita reflektif. Apa hal baru yang Anda dapatkan saat membaca capaian pembelajaran untuk mata pelajaran yang Anda ambil? Hal baru saat membaca capaian pembelajaran untuk mata pelajaran IPA. Masuki materi merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah memahami capaian pembelajaran, selanjutnya adalah menurunkan kompetensi dalam CP menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional. Bagaimana caranya? Mari kita pelajari bersama di video berikut ini. Agar peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran di akhir fase, maka pendidik perlu menurunkan capaian pembelajaran atau CP menjadi tujuan pembelajaran atau TP. Sekarang, kita akan mempelajari langkah kedua pada tahap perencanaan pembelajaran, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, pendidik cukup merancang tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret terlebih dahulu. Proses mengurutkan tujuan pembelajaran akan disusun pada tahap berikutnya. Ibu dan Bapak guru, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita juga perlu memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta konsep atau topik yang dipelajari, karakteristik peserta didik, dan konteks lingkungan pembelajaran. Ibu dan Bapak guru, tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu kompetensi dan ruang lingkup materi. Kompetensi yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Untuk menentukan kompetensi, kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan panduan seperti kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan secara konkret? Tahap berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan? Lingkup materi yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Untuk kedalaman materi konten, Ibu dan Bapak dapat melihat CP dari fase sebelum dan sesudah dari fase yang diajarkan. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan pendidik dalam menentukan lingkup materi antara lain, hal apa saja yang perlu dipelajari peserta didik dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam CP? Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam CP? Yang perlu diperhatikan pada tahap kedua ini, yaitu tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Tujuan instruksional umum, bukan tujuan instruksional khusus. Saat merumuskannya, kita dapat menggali kata kunci yang kita temukan saat memahami capaian pembelajaran. Selain itu, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita dapat menggunakan pendekatan-pendekatan teori seperti pendekatan taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Cradwell di tahun 2001. Pendekatan tentang 6 bentuk pemahaman yang dikembangkan oleh Tige dan Wiggins di tahun 2005, atau pendekatan 3 sistem dalam domain pengetahuan yang dikembangkan oleh Marzano. Selain ketiga teori ini, pendidik juga dapat menggunakan teori atau pendekatan lain selama teori tersebut dinilai relevan. Ibu dan Bapak guru, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, ada 3 cara yang dapat kita gunakan, yaitu alternatif 1, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Alternatif 2, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Alternatif ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Cara merumuskan tujuan pembelajaran dengan 3 cara ini akan dibahas lebih detail dengan menggunakan contoh pada video-video selanjutnya. Ibu dan Bapak dapat memilih alternatif yang dirasa nyaman atau sesuai dengan kebutuhan mata pelajarannya. Atau
mengembangkan cara sendiri dengan menggunakan prinsip yang sama. Kita juga bisa menggunakan tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah disediakan pemerintah pusat di platform Merdeka Mengajar. Contoh-contoh ini dapat kita gunakan langsung atau dimodifikasi. Ibu dan bapak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan proses belajarnya masing-masing. Selamat mencoba! Contoh merumuskan tujuan pembelajaran. Latihan pemahaman. Tujuan pembelajaran dikembangkan dari kompetensi dasar, lingkup materi, capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran. Hal yang diidentifikasi saat merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara alternatif kedua adalah kompetensi, lingkup materi, elemen mata pelajaran, lingkup materi, dan kompetensi. Lingkup materi dan kompetensi. Cerita reflektif. Sebelumnya, bagaimana cara Anda merumuskan tujuan pembelajaran? Apakah cara tersebut masih dapat digunakan? Sebelumnya merumuskan tujuan pembelajaran, dari kompetensi dasar. Sekarang kita menuju materi menyusun alur tujuan pembelajaran. Apa yang dilakukan setelah menurunkan CP menjadi tujuan pembelajaran? Jawabannya adalah menyusun menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah menyusun tujuan pembelajaran tersebut menjadi sebuah alur atau disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP sebenarnya memiliki fungsi serupa dengan silabus yang selama ini kita kenal. ATP merupakan perencanaan dan pengaturan pembelajaran serta asesmen secara garis besar untuk jangka waktu satu fase. Dalam menyusun ATP, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu: pertama, tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian, atau tujuan instruksional umum, bukan tujuan instruksional khusus. Pada tahap ini, kita dapat menggali kata kunci yang ada dalam CP. 2. Alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Artinya dalam penyusunan ATP, memang didedikasikan untuk memenuhi CP dalam satu fase, dan tidak dapat diteruskan pada fase setelahnya. 3. Sama seperti saat memahami CP, alur tujuan pembelajaran juga perlu dikembangkan secara kolaboratif dengan guru satu fase. Misalnya, kolaborasi antara guru kelas 1 dan 2 untuk fase A, atau kolaborasi guru matematika di kelas 7, 8, dan 9 SMP untuk fase D. 4. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, sebaiknya dikembangkan oleh pendidik yang mahir dalam mata pelajaran tersebut. 5. Penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase, kecuali pendidikan khusus. 6. Metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis dan disusun dari kemampuan yang sederhana yang lebih rumit. Hal ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan, misalnya dalam matematika, penjumlahan dan pengurangan diajarkan lebih dahulu, baru pada konsep perkalian. Atau mengajarkan penyusunan kalimat efektif dahulu, baru mengajarkan penyusunan paragraf pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 7.
Dokumen alur tujuan pembelajaran disajikan dengan sederhana dan langsung ke intinya, agar mudah dipahami oleh pendidik lain yang membaca. Jika satuan pendidikan mau memasukkan proses berpikir dalam menyusun ATP, bisa disajikan sebagai lampiran. 8. Karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan Kemendikbudristek merupakan contoh, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor atau huruf untuk menunjukkan urutan dan tuntas penyelesaiannya dalam satu fase. 9. Alur tujuan pembelajaran menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran, tidak bercabang atau tidak meminta guru untuk memilih. Apabila ibu bapak menginginkan urutan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka disarankan membuat alur tujuan pembelajaran lain. Urutan atau alur perlu jelas sesuai kebutuhan peserta didik, dan untuk itu dapat diberikan nomor atau kode. 10. Alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian CP, bukan profil pelajar Pancasila, dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan atau strategi pembelajaran atau pedagogi. Dalam menyusun dan mengurutkan TP menjadi ATP, ibu bapak juga dapat memilih dan mengacu berbagai cara yang diuraikan dalam tabel berikut. Berikut adalah ilustrasi dari ATP. Ilustrasi ini menggambarkan peta perjalanan yang akan dilalui peserta didik untuk menyelesaikan sebuah fase. Dalam perjalanannya, peserta didik akan melewati tujuan pembelajaran secara bertahap, sampai nanti di ujung fase. Satuan pendidikan bisa memilih untuk menggunakan contoh ATP yang disediakan oleh Kemendikbudristek atau memodifikasi ATP sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. ATP ini dikembangkan untuk setiap fase CP. Setiap fase terdiri atas 1-3 kelas. Oleh karena itu, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, pendidik perlu berkolaborasi dengan pendidik lain yang mengajar dalam fase yang sama, agar tujuan pembelajaran dapat disusun secara berkesinambungan. Dalam proses merancang pembelajaran, ibu dan bapak guru dapat memilih peran berikut. 1. Menggunakan contoh yang disediakan pemerintah di platform Merdeka Mengajar. 2. Mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan pemerintah. 3. Atau merancang sendiri berdasarkan CP. 3 pilihan ini memberikan kesempatan ibu bapak untuk belajar menerapkan kurikulum merdeka yang juga sesuai dengan proses belajar ibu bapak saat ini. Contoh menyusun ATP dapat dipelajari pada video berikutnya. Selamat belajar dan mencoba. Contoh menyusun ATP. Latihan pemahaman. Peran yang dapat dipilih pendidik dalam kaitan dengan alur tujuan pelajaran adalah merancang sendiri berdasarkan capaian pelajaran, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan, menggunakan contoh yang tidak meminta semua benar. Langkah pertama yang dengan saat menyusun ATP adalah berdiskusi terlebih dahulu dengan guru satu fase benar. Cerita reflektif. Apa pemahaman baru yang Anda dapatkan mengenai alur tujuan pembelajaran? Pemahaman baru mengenai alur tujuan pembelajaran adalah ada kemiripan dengan silabus. Sekarang kita masuki post test. Level taksonomi Marzano yang tertinggi adalah metakognisi.
Kompetensi dan lingkup materi pada tujuan belajar dapat dari hasil analisis kebutuhan murid yang dikaitkan dengan cara pembelajaran. Bu Maria mengajari PS di fase D. Saat menyusun ATP, Bu Maria dan rekan guru PS dari kelas 7 sampai 9 mengatur agar tujuan pembelajaran yang lebih kompleks diajarkan di kelas 8 dan 9. Mereka memproses kelas 7 untuk pembelajaran yang lebih sederhana agar ada ruang bagi guru kelas 7 untuk membimbing murid-murid yang masih menyesuaikan diri dari fase C ke D. Metode pengurutan yang dilakukan oleh Bu Maria dan timnya adalah pengurutan deduktif. Untuk mengajarkan bagian pada peserta didik, Bu Sarah mengajarkan pengurangan pada peserta didik. Metode pengurutan konten yang dilakukan oleh Bu Sarah adalah hierarki. Bu Ani sedang mempelajari modul ajar prakarya pengolahan yang didapat dari PMM. Modul tersebut membahas teknik pengawatan dengan metode pengasinan. Contoh salah satu kegiatan yang ada di modul ajar tersebut adalah cara membuat ikan asin secara tradisional. Sekolah Bu Ani berada di daerah pertanian yang jauh dari laut sehingga sudah untuk melakukan kegiatan yang sama dengan modul ajar tersebut. Salah satu hasil alam yang melimpah daerah Bu Ani adalah sawi. Apa yang bisa Ibu lakukan terkait aktivitas pada modul ajar tersebut? Jawabnya adalah mengajak peserta didik untuk mempraktikkan cara membuat sawi asin. Lingkungan belajar yang nyaman dapat diwujudkan dengan mewujudkan budaya sekolah yang positif. Berikut yang bukan merupakan faktor lingkungan budaya sekolah adalah hal yang belum masih banyak yang belum tangkap misi salah.
Akhirnya untuk modul kurikulum operasional satuan pendidikan pada materi perencanaan pelajaran selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.